والنجائب هداها للصرام سعيد. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal az-zillul mamdud, maknanya zillul mamdud syajaratun adalah satu pohon fil jannati dalam surga ala sakin atas satu batang. Qadru ma yasraqib ukuran berjalan ar-raqibu orang yang naik kuda al-mujibtu yang bersungguh-sungguh yang balap fi dhilliha di dalam naungannya mi'ata amin 100 tahun fi nawahiha di dalam sekitarnya pohon itu. Fayahruju ahlul jannah maka ahli surga keluar, ahlul ghuraf yaitu ahli panggung-panggung, orang yang rumahnya di panggung-panggung pada keluar. Wa ghairuhum dan lain-lainnya. Fayatahaddatsun fi dhilliha maka mereka jaduman di bawah naungan pohon itu, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol mereka qala fayashtahi maka kepingin ba'duhum sebagian mereka wa yadhkuru dan dia teringat lahwat dunia, hiburan-hiburan dunia. Oh dulu saya itu di dunia itu karena agama saya tinggalkan orkes, saya tinggalkan musik, saya tinggalkan dangdut, saya tinggalkan hiburan-hiburan gara-gara mengamalkan agama. Apakah di surga ini ya ada ya musik? Fayursilullah maka Allah mengirimkan rihan satu angin minal jannati dari surga. Fatuharriku maka angin tadi menggerakkan tilkas syajarata pohon tersebut bikulilahwin dengan setiap hiburan karena yang ada fitunya di dunia. Jadi pohon itu daun-daunnya itu digerakkan oleh angin itu sehingga mengeluarkan semua suara-suara musik, suara hiburan yang ada di dunia keluar semua. Dan lebih baik lagi tentu saja. Rawa Ibnu Abi Dunya mauqufan bi isnadin hasan. Jadi apa saja yang kita tinggalkan, kesenangan-kesenangan yang kita tinggalkan di dunia ini akan diganti berlipat ganda oleh Allah di akhirat. Tahan, maka tambah kenangan yang kita tahan, maka tambah banyak kenikmatan surga itu. Walaupun kenikmatan itu halal ya. Maka Sayyidina Umar itu dikasih minum agak enak, wah enggak usah, khawatir mengurangi kenikmatan saya di sana nanti ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan dunia ini lebih banyak kita tahan, nanti akan lebih banyak juga kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ini yang halal, apalagi yang haram gitu. Maka katanya para ulama, kalau kamu berjalan menahan mata kamu tidak melihat yang haram gitu. Ada wanita-wanita bukan mahram, kita tundukkan pandangan, maka tambah kita menundukkan pandangan, maka tambah cantik nanti istri kita di surga. Tapi tambah kita mengumbar pandangan, nah nanti tambah berkurang nikmatnya itu. Ajib ya. Ketika terserah aja, cuma 60 tahun aja loh di dunia ini, 70 tahun. Sekarang kita ini harus ambil sikap tegas gitu. Walaupun susah di dunia nggak apa-apalah, asalkan jangan susah lagi di akhirat. Nah gitu ya. Jangan pikirannya di dunia mau cari enak aja. Wah ini besok sudah pulang, sudah ya. Alamat ini ya. Saya mau cuti terawih. Sekali-kali mau nonton TV lah ya. Maka di pondok ini
yang dilihat tembok tok. Ini namanya ngajinya bertahun-tahun ini nggak ada yang masuk berarti. Nah kita ini malah harus sebaliknya. Nanti di rumah dalam suasana orang-orang lalai, saya akan tahajud, saya tingkatkan. Karena kalau orang itu amal agama dalam suasana orang lalai, pahalanya lebih banyak. Jadi orang di sekitarnya nggak amal agama, kok kita ini tetap berpegang pada agama, ini nilainya akan lebih tinggi. Ini orang yang dicintai oleh Allah yang seperti ini. 3 orang dicintai oleh Allah, yang satu orang dalam pertempuran membela agama Allah, teman-temannya sudah lari, dia tetap maju. Yang kedua kali teman-temannya pada tidur, dia bangun tahajud, ya Allah, merengek-rengek pada Allah. Yang ketiga kali ada orang punya hajat, nggak ada yang mau membantu, kemudian dia sembunyi-sembunyi membantu. Nah, ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan malah ikut-ikutan. Pulang itu malah membuat suasana agama di rumahnya, suasana agama di bisnya, suasana agama di keretanya, suasana agama di pesawat terbangnya. Begitu, jangan malah ikut-ikutan. Sudah nggak ada ustadz, nggak ada kiai. Maka ada seorang wanita berjalan, di tengah jalan disegat oleh seorang pemuda. Lihat di depan, ada apa? Nggak ada apa-apa. Di belakang ada apa? Nggak ada apa-apa. Kanan nggak ada apa-apa. Kiri nggak ada apa-apa. Atas nggak ada apa. Kan sudah aman toh, katanya dia. Yang ada apa? Yang ada cuman bintang-bintang dan bulan-bulan saja, dan kita berdua, katanya. Maka wanita tadi mengatakan, lah yang menciptakan bintang bulan kemana? Katanya. Kok yang ada cuman kita berdua, bintang-bintang dan bulan-bulan itu loh. Yang menciptakan bulan dan bintang-bintang kemana sekarang? Akhirnya pemuda tadi sadar. Ini saya kasih cerita-cerita ini biar kamu jadi renungan kalau waktu jalan itu. Jangan nanti amblas. Jadi kita ini harus berpikir yang sehat gitu ya. Jangan kita takjub dengan orang-orang ahli dunia dengan cerita-cerita dunia mereka. Sedangkan kita ini juga nggak pernah ngelihat, dikasih cerita tok, kita ini jadi takjub, kemudian jadi cinta dunia, akhirnya jadi lemah dalam amal agama. Kita dikasih cerita mengenai keadaan Amerika, keadaan Jepang, keadaan ini ya. Sehingga tiap hari cuma ngelamun itu saja. Bagaimana di Jepang, bagaimana di Eropa Barat, bagaimana di Amerika, bagaimana di ya dah. Sehingga perasaan kita dunia ini besar ya. Ketika orang itu berperasaan dunia ini besar, hebat, maka amalan agamanya jadi loyo ya. Maka ketahuilah bahwa sebentar lagi akan dibuka oleh Allah satu alam yang jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Inilah alam akhiratnya. Ini satu istana saja ada 1 juta alas tidur. Dan orang ahli surga dikasih kekuatan yang luar biasa, bisa menikmati itu semua. Ini orang ahli dunia, makanya orang kaya, rumahnya 100 rumah, atau punya hotel, yang punya kamar 1000 hotel ya. Hotel Indonesia di Jakarta mungkin ada 500 kamar,
Yang memiliki apa bisa meniduri semua kamar itu. Paling satu kamar saja. Kalau suruh pindah-pindah ya capek, nggak bisa tidur dia. Petani punya sawah 1000 hektar, punya beras 1000 ton, tapi bisa makan ya 1 piring saja. Bisa makan 1 piring saja. Orang kaya punya mobil 100 mobil, yang bisa ditumpangi berapa? Ya 1 mobil saja. Kalau dia mau pindah-pindah mobil maka perlu 100 hari untuk pindah-pindah itu. Allah Akbar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Maka ini pelajaran buat kita bahwa dunia ini memang tidak diciptakan oleh Allah untuk melampiaskan nafsu. Jadi badan kita ini memang didesain oleh Allah nggak mampu untuk dilampiaskan nafsunya, itu nggak mampu. Badan kita ini lemah, tidur lama juga capek, makan banyak sakit, ya. Istirahat pun kalau terlalu lama juga capek, ya. Kan aneh ya. Kerja lama ya capek, jalan lama ya capek, berhenti lama ya capek, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, memang capek terus manusia ini, ya. Dunia ini diciptakan bukan untuk melampiaskan nafsu, tapi dunia ini untuk menahan nafsu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Lah akhiratlah tempatnya melampiaskan nafsu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di akhirat ini melampiaskan nafsu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsaru, telaga Kautsar, nahrun adalah satu sungai, fil jannati, di dalam surga. Khafatahu, kedua pinggirannya, min dahabin, dari emas. Wa majrahu, tempat mengalirnya, ala durri wal yakut, atas intan dan batu yakut. Turbatuhu, debunya atyabu, lebih wangi, minal miski, dari minyak kasturi. Wa ma'uhu, dan airnya ahla, lebih manis, minal asali, daripada madu. Wa abyadu, dan lebih putih, minal thalji, daripada salju. Ibnu Majah, Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Dalam riwayat yang lain, siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya.